Tidak boleh pergi meninggalkan rumah itu semaunya saja. Nah, apalagi kalau dalam kondisi yang normal. Ya, dalam kondisi tidak ada masalah, maka tidak boleh dengan seenaknya seorang istri bepergian tanpa seizin suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Pemirsa Ruas TV di mana saja berada, hafizakumullahu jami'an. Jumpa lagi pada rubrik pembinaan keluarga sakinah yang insya Allah hari ini adalah merupakan episode yang ke-16 yang mengambil topik pembahasan membangun keluarga harmonis dengan menjaga konsistensi tupoksi pasangan suami istri. Ini adalah merupakan kunci yang ketiga dari 5 kunci secara keseluruhan. Pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, para keluarga muslim, keluarga sakinah mawaddah warahmah di mana saja berada. Salah satu di antara sebab pemicu problema di dalam rumah tangga adalah inkonsistensi pasangan di dalam menjalankan kewajibannya. Yang sesungguhnya kewajibannya itu juga merupakan tugas pokok dan fungsi, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Sifat inkonsistensi inilah yang menjadi sumber penyebab di antara beberapa sumber-sumber penyebab terjadinya konflik di dalam rumah tangga. Padahal tupoksi ini, tugas pokok dan fungsi sebagai suami maupun istri, itu sudah diuraikan, sudah dijelaskan secara detail, secara rinci di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terlalu global, menunjukkan kepada kita bahwa begitu pentingnya pasangan suami istri jika ingin membangun sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mereka harus mengetahui tupoksi-tupoksi itu. Mereka harus mengetahui kewajiban-kewajibannya sebelum dia menuntut haknya. Adanya sifat abai maupun kelalaian di dalam menjalankan tupoksi ini, inilah yang seringkali memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Itulah sebabnya pengetahuan dan sifat konsistensi pasangan di dalam menjalankan tupoksi ini
merupakan salah satu kunci yang sangat penting membangun keluarga yang harmonis. Keluarga yang dibangun di atas beberapa perbedaan untuk lahirnya sebuah keluarga yang perbedaan-perbedaan itu bisa dikelola. Perbedaan-perbedaan itu dimanage sehingga melahirkan sebuah harmonisasi yang indah. Sebuah keluarga yang harmonis dan membahagiakan. Ada prinsip yang harus kita terlebih dahulu ketahui, atau ada satu kaidah yang terlebih dahulu harus kita ketahui berkaitan dengan tupoksi ini, tupoksi pasutri. Jadi tupoksi ini kan pada hakikatnya adalah kewajiban dan hak. Ya, kewajiban dan hak. Nah, jadi tupoksi ini sesungguhnya adalah merupakan kewajiban sekaligus merupakan hak dari pasangan suami istri. Nah, satu kaidah yang saya maksud tadi itu, satu kaidah penting yang saya maksudkan tadi adalah ya di dalam sukses menunaikan tupoksi pasutri ini sehingga tercipta sebuah keluarga yang harmonis. Kaidah itu adalah tunaikan kewajiban terlebih dahulu. Tunaikan kewajiban. Ya, tunaikan kewajiban, maka hakmu akan terpenuhi. Ya. Jadi bukan kita balik. Ya, bukan kita balik kaidah ini. Tuntut hakmu, kemudian kamu lupakan kewajibanmu. Tapi tunaikan kewajibanmu sebagai suami atau sebagai istri, maka hakmu sebagai suami atau istri akan terpenuhi. Nah, kaidah ini kita banyak dapati di dalam Al-Quran. Ya, istiqnas dari beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah dalam surah Al-Fatihah. Ya, dalam surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mintai pertolongan. Menyembah itu adalah kewajiban seorang hamba. Sedangkan ditolong oleh Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, itu adalah hak seorang hamba. Tapi tunaikan dulu kewajiban kita ini, mengabdi, menyembah yang benar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan menolong. Ya. Demikian juga di ayat lain. Dalam surah Muhammad, In tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Jadi jangan kita mengharap pertolongan Allah, ya, pertolongan Allah terhadap agama ini dengan pasif. Ya, kita harus menunjukkan dulu kerja nyata, menunjukkan dulu jihad yang sebenarnya. Perjuangan yang sebenarnya menolong agama Allah, barulah Allah akan menolong kita. Nah, demikianlah kaidah ini yang harus kita ingat di dalam menunaikan tupoksi pasutri. Ya. Karena itu di sini saya mendahulukan kewajiban. Ya, jadi kewajiban
beberapa kewajiban istri yang kadang diabaikan. Ya, saya tidak menyebutkan hak-hak, tapi lebih mendahulukan kewajiban. Kewajiban istri itu artinya hak suami. Ya, sedangkan kewajiban suami tentu adalah hak istri. Nah, saya mendahulukan kewajiban supaya betul-betul istri, siapa yang dituju di sini, betul-betul memperhatikan bahwa ini adalah kewajibannya. Ya, sehingga itu yang menjadi perhatian untuk dipenuhi. Nah, insya Allah, kalau kewajiban itu dipenuhi, maka hak itu akan datang. Nah, biasanya kita malah yang terjadi, kita selalu berjuang menuntut hak kita. Seorang istri selalu berjuang menuntut haknya, tetapi dia tidak penuhi kewajibannya kepada suami. Atau sebaliknya, terlalu banyak tuntutan-tuntutan kepada istri dari seorang suami, sementara suami itu tidak memenuhi kewajibannya kepada istri. Nah, ketidakseimbangan. Ya, ketidakseimbangan inilah yang sulit untuk melahirkan harmonisasi di dalam rumah tangga. Jadi harmonisasi itu di dalamnya ada keseimbangan, ada tawazun. Nah, mari kita lihat apa kewajiban seorang istri yang kadang dilalaikan oleh istri. Yang pertama adalah memenuhi hak suami, yaitu hak kepemimpinan. Nah, ini kadang dilalaikan oleh seorang istri. Ya, kadang ia abai, dia lupa, bahkan lalai, bahwa ternyata suami saya itu adalah pemimpin. Mungkin dia dilalaikan oleh statusnya sebagai seorang ibu yang punya gelar lebih banyak, punya status pendidikan yang lebih tinggi daripada suaminya. Akhirnya dia lupa bahwa suami itu sekalipun statusnya lebih rendah daripada saya, dia adalah pemimpin saya. Di dalam rumah tangga, dia adalah pemimpin dan saya adalah bawahan. Nah, kadang juga karena status ekonomi penghasilannya lebih tinggi dibandingkan dengan suami, dia melalaikan, dia lupa bahwa di dalam rumah tangga dia adalah bawahan. Suaminya adalah atasannya. Nah, karena itu ini yang ingin kita ingatkan. Kalau kita ingin membangun sebuah rumah tangga yang harmonis dan membahagiakan, berikanlah hak ini. Tunaikanlah hak ini yang sesungguhnya merupakan kewajiban seorang istri kepada suaminya, yaitu hak kepemimpinan. Berikan itu, tunjukkan. Ketika seorang suami mengucapkan qabul atau terjadi proses ijab qabul dalam prosesi akad nikah itu, maka pada saat itu SK ini berlaku. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, suami itu adalah pemimpin terhadap istri. Tanpa memandang apapun istri itu. Setinggi apapun statusnya seorang istri, di hadapan suaminya, dia harus menjadi bawahan. Dia harus menjadi rakyat. Suaminya adalah pemimpinnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan di situ. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini nanti kita akan bahas. Karena Allah telah memberikan beberapa kelebihan kepada laki-laki, di mana kelebihan itu tidak dimiliki oleh wanita. Dan karena laki-laki diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan nafkah. Ya, nafkah kepada istrinya. Jadi dua alasan itulah yang menyebabkan laki-laki itu menjadi pemimpin terhadap istrinya. Nah, ini nanti kita akan jelaskan lagi bahwa kewibawaan pemimpin seorang laki-laki, kewibawaan pemimpin seorang suami itu sangat dipengaruhi oleh dua faktor ini.
ada kelebihan yang harus dia tunjukkan, yang harus nampak daripada seorang suami, dan dia bertanggung jawab mencari nafkah. Bertanggung jawab memenuhi nafkah daripada istri, termasuk kepada anak-anaknya. Nah, coba kita lihat beberapa hal yang menjadi poin-poin penting di dalam pemenuhan hak kepemimpinan suami. Nah, yang pertama adalah menjadikan suami sebagai lelaki yang sesungguhnya. Nah, bagaimana kita menjadikan suami ini sebagai lelaki yang sesungguhnya? Nah, itulah tadi pemimpin. Nah, bagaimana pemimpin itu mengatur dan ditaati? Ya tentu tidak kepada hal-hal yang sampai detail, sedetail mungkin ya. Itu adalah domain, itu adalah tupoksi daripada seorang istri mengatur hal titik bengek dalam rumah tangga. Ya, masalah makanan, ya perabotan, ya aksesoris di dalam rumah tangga itu urusan daripada istri. Ya, tetapi aturan-aturan yang sifatnya strategis itu tidak boleh seorang istri melampaui suami. Menyekolahkan anak misalnya, tidak boleh semau-maunya seorang istri menyekolahkan anak tanpa persetujuan suami, tanpa persetujuan ayahnya. Ya, tetap harus dirembukkan, tetap harus dimusyawarahkan. Tidak boleh seenaknya seorang istri bekerja ini dan itu, meninggalkan rumah untuk beberapa waktu tanpa izin dan ridho daripada suami. Bahkan suami punya hak melarang seorang istri bekerja kalau suami itu punya kemampuan untuk menanggung seluruh nafkah, seluruh kebutuhan keluarga. Kalau suami mampu memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, maka dia punya hak untuk melarang istrinya kalau dia mau. Melarang istrinya tidak bekerja. Nah, tetapi ya kadang-kadang kan seorang suami juga punya tanggung jawab mencari nafkah tapi tidak mencukupi. Lalu kemudian istri minta izin untuk membantu suami. Alhamdulillah itu bagus. Itu bagus, ya. Tetapi ya jangan sampai di sini terjadi hal-hal yang tidak seimbang. Termasuk ditaati perintahnya. Ya, ditaati. Jadi seorang istri itu bolehlah apa Anda di luar. Ya, Anda memiliki posisi yang begitu tinggi di luar. Di sebuah kantor misalnya, banyak sekali bawahannya, banyak sekali anggotanya yang diperintah. Tetapi begitu Anda masuk ke dalam rumah tangga, ya, antunna sebagai istri, ya, anti sebagai istri harus kembali menyadari statusnya sebagai orang yang dipimpin. Karena itu taati perintahnya. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan salah satu ciri wanita soleha itu fasolihatu qanitatun. Nah, jadi seorang istri yang soleh itu adalah istri yang taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada suaminya. Qanitat. Ya. Nah, bahkan surganya seorang istri itu adalah ketaatan pada suaminya. Ya, didengar dan sering-sering diminta pendapatnya. Nah, ini kadang-kadang ada istri yang mengabaikan suami. Soalnya pendidikannya rendah, ya, pendapatannya juga rendah, sehingga kadang-kadang dia tidak mendengar lagi seorang suami. Ya, dia tidak minta lagi, dia labrak, ya, suaminya melakukan apa saja. Nah, termasuk diantaranya kalau suami kita itu seorang pemimpin, ya, kita harus minta izin. Seorang istri harus minta izin, ya, minta izin pada suami ketika akan bepergian.
Ya, Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya melarang seorang istri, seorang perempuan bepergian tanpa didampingi oleh mahram. La tusafiru imra'atan illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar, ya, bepergian tanpa didampingi oleh mahram. Ya, termasuk mahram di situ yang dimaksud adalah suami atau tanpa seizin suami. Ya, coba kita lihat juga di dalam ayat Al-Quran tentang wanita yang sudah jatuh talak pun, ya, wanita yang sudah jatuh talak pun dalam masa iddah, ya, dalam masa iddah ini talak raj'i, talak yang masih memungkinkan kembali, itu tidak boleh dia meninggalkan rumah itu tanpa seizin daripada ya suami, dalam tanda kutip suami yang sementara dalam masalah. Ya, ini dalam kondisi sudah jatuh talak, dia berada dalam masa iddah. Ya, pada masa iddah itu tidak boleh seorang istri begitu saja dia meninggalkan rumah. Ya, tetap dia harus minta izin. Jadi suami tidak boleh mengusir istrinya, termasuk istri tidak boleh pergi meninggalkan rumah itu semaunya saja. Nah, apalagi kalau dalam kondisi yang normal, ya, dalam kondisi tidak ada masalah, maka tidak boleh dengan seenaknya seorang istri bepergian tanpa seizin suami. Nah, tentu kecuali ada uzur, ada hal-hal yang dibolehkan oleh syariat, ada hal-hal yang daruri, ya. Tidak semua tentu kaku di sini, ya. Tidak semua tentu kaku. Sedikit-sedikit keluar minta izin, sedikit-sedikit keluar minta izin. Pergi ke tetangga saja mungkin ada keperluan yang sangat mendesak untuk pinjam ini, minta izin lagi. Ya, pergi ke pasar minta izin lagi. Jadi ada hal-hal yang lumrah, ya, yang lumrah yang disepakati di dalam keluarga, itu tidak perlu minta, kecuali memang bepergian dalam waktu yang lama. Ya, bepergian dalam waktu yang lama, tentu satu ketika suami cari, ya, kemudian istrinya tidak ya, tidak memberikan izin sebelumnya. Termasuk diantaranya dalam meminta izin atau maaf jika ada hal yang berbeda. Jadi adab sopan santun, kesopanan daripada seorang istri harus tetap ditunjukkan kepada seorang suami. Nah, kemudian yang kedua, apa kewajiban istri yang kadang-kadang diabaikan oleh suami adalah hak seksual. Nah, hak seksual, ya, kebutuhan ini kebutuhan biologis. Ya, bahkan salah satu motivasi seorang laki-laki nikah itu dibolehkan, motivasi ini untuk menyelamatkan agamanya. Ya, sebab merupakan satu perbuatan dosa besar kalau seorang laki-laki menempatkan kemaluannya kepada wanita yang tidak halal baginya. Itu dosa besar, zina. Nah, maka motivasi untuk menyelamatkan, menjaga agamanya, itu adalah nikah. Jadi bukan hal yang tabu, bukan hal yang dilarang. Motivasi seorang suami itu menikah karena itu. Itu bagian daripada penjagaan terhadap din kita. Nah, karena itu seorang istri harus mengetahui ini. Nisa'ukum, ini ayat ini, ya. Nisa'ukum harsul lakum. Istri-istrimu itu laksana ladang, laksana kebun. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah istrimu, datangilah ladangmu, ya, dari mana saja, dari arah mana saja yang kamu kendaki. Ya, termasuk waktu kapan aja.
ya, selain yang dilarang oleh syariat. Jadi dari arah mana, posisi apa saja, ya, kecuali yang dilarang, ada posisi yang dilarang, ada gaya yang dilarang, ya, termasuk waktu, ya, waktunya semuanya boleh kecuali yang memang dia dilarang pada waktu haid, pada waktu nifas, ya. Kemudian cara mendatangi, ya, kecuali lewat dubur, ya, semua boleh. Nah, sebuah rumah tangga yang menjaga hubungan seksual, ya, yang menjaga secara rutinitas hubungan seksual, itu adalah merupakan indikator rumah tangga yang sehat. Ya, dan ini berlaku sebaliknya. Ya, sebuah rumah tangga yang tidak menjaga hubungan seksual ini, maka ini ciri-ciri rumah tangga yang tidak sehat. Ya, betapa banyak terjadi problema rumah tangga yang dipicu oleh keengganan istri melayani kebutuhan seksual suami. Ya, beda dengan istri. Jadi istri itu satu ketika Umar bin Khattab ingin mengetahui berapa lama seorang istri itu bertahan untuk tidak berhubungan seksual dengan suaminya. Ya, maka dia tanya anak putrinya. Ya, dia jawab, ya, 2 bulan. Ya, sekitar 2 bulan. Ya, maka itu menunjukkan apa? Istri itu memiliki kemampuan menahan, ya, menahan hubungan untuk tidak berhubungan seksual ini dalam masa yang lama. Tapi kalau laki-laki tidak, ya, kalau 2 bulan itu sudah pecah kepalanya, ya, sudah 2 bulan itu, jangankan 2 bulan, 2 minggu sudah pusing itu, ya. Nah, karena itu ketika terjadi kondisi yang seperti ini, ya, bagaimana mungkin seorang istri minta dibelikan ini, dibelikan itu, ya, dalam keadaan dia pusing, ya. Karena itu ini yang harus dijaga, ya. Ini yang harus dijaga. Coba lihat apa hikmah istri itu harus minta izin kepada suami jika ingin puasa sunat. Ya, ini puasa saja ibadah, ya, ibadah pada Allah ini, ibadah transendental, ya, hablum minallah. Ya, tetapi dia status hukumnya sunat. Ya. Kenapa sampai seorang istri ketika akan puasa sunat, dia harus minta izin dulu? Termasuk sebenarnya puasa qadha yang wajib. Itu bisa memilih waktu. Dia harus minta izin dulu. Ya, kecuali kalau memang sudah darurat, sudah sudah sisa beberapa hari misalnya, ya, tidak terpenuhi, tidak terbayar utang puasanya itu. Tapi kalau masih bisa ditunda, dia misalnya mau puasa qadha, ada berapa qadhanya di bulan Ramadan, dia mau puasa, dia harus minta izin sama suami. Ya, minta izin sama suami, ya, boleh jadi nanti suami bilang, tunda aja dulu besok. Ya, tidak ada juga suami yang bilang tiap hari tunda. Ya, mau puasa lagi, mau bayar qadha ini Pak, tunda. Ya, tidak ada juga yang seperti itu. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang kebutuhan seksual ini itu tidak bisa diprediksi. Ya, sampai digambarkan juga dalam hadis. Ya, seorang suami yang apabila terpancing oleh wanita di luar sana, kembali segera ke rumah. Ya, itu menunjukkan bahwa memang dia tidak bisa diprediksi. Apa di antara hikmah istri itu harus minta izin pada suami kalau ingin puasa sunat? Ya, siapa tahu ada kebutuhannya. Ya, ini mohon maaf, ya, ada seorang hakim, ini ada kisah nyata ini, seorang hakim dalam sebuah lembaga peradilan di sebuah negara, ya, aneh, berbuat aneh, ya, tiba-tiba men-skors pengadilan itu. Kenapa? Rupanya dia mau pulang ke istrinya, dia temui istrinya siang hari ini pengadilannya, ya. Jarang memang pengadilan di malam hari. Ya.
Dia pulang untuk menemui istrinya. Kenapa? Karena yang dia adili, yang ada di hadapannya itu seorang wanita yang cantik. Seorang wanita yang cantik dan dia tergoda. Karena dia tergoda, astagfirullah. Akhirnya dia skors dulu. Ya, sampai dia skors dulu itu sidang itu. Saya skors dulu sidang. Ya, apa yang terjadi? Dia pulang ke rumahnya. Ya, mengamalkan hadis Nabi SAW. Jadi tidak salah. Ya, tidak salah dia amalkan hadis Nabi SAW. Itu artinya apa? Tidak bisa diprediksi. Ya, jadi jangan-jangan misalnya seorang suami tiba-tiba punya apa istilahnya kebelet apa, ya kebelet ya di siang hari tiba-tiba pulang puasa. Ya, itu pun boleh sebenarnya. Ya, hanya kasihan seorang istri kalau sementara puasa, ya sudah sisa 3 jam. Ya, sisa 4 jam dia buka, tiba-tiba disuruh batalkan. Semuanya tidak apa-apa sih. Ya, tidak apa-apa dia membatalkan, tapi ya sisa berapa jam disuruh batalkan. Ya. Jadi ini kenapa? Ini lihat laki-laki itu memiliki hormon namanya hormon endorfin. Ya, hormon endorfin. Itu apa? Hormon kebahagiaan yang berkaitan dengan seksual. Ya, kalau ini tidak tersalur, itu pusing. Ya, jadi kalau ada laki-laki yang pusing, itu salah satu penyebabnya mungkin sudah 2 minggu. Ya, 2 minggu, 3 minggu. Ya, makanya masya Allah kita lihat juga hikmah haid itu rata-rata 2 minggu. Itu ya, ada yang sampai 1 bulan. Nah, itu sudah penyakit itu. Kalau sudah di atas 2 minggu, itu sudah kadang-kadang sudah penyakit itu. Ya, 2 minggu. Kenapa? Apa hikmahnya? 2 minggu itu laki-laki 2 minggu. Ya, di antaranya 2 pekan itu masa bertahannya. Dan karena tipe laki-laki itu tidak sama semua dalam hal seksual ini, ya, ada juga memang yang laki-laki hiper, ada laki-laki memang yang kuat. Ya, sehingga Allah membuka peluang poligami. Ya, kalau ada sudah laki-laki sampai seperti itu kan bisa dia kasih setengah mati istrinya 3 kali sehari. Ya, maka jalannya adalah yang begini, mestinya seorang istri merelakan saja suaminya untuk poligami saja. Ya, ya. Baik, jadi ketika hormon endorfin ini tersalurkan dari seorang suami, maka dia akan menjadi suami yang bahagia. Kalau bahagia suaminya, apa saja diminta itu dikasih itu. Minta diantar itu. Minta dibelikan ini, dibelikan. Ya, jadi ini seorang istri kalau ada ini suaminya kikir-kikir, ada suaminya agak malas-malasan, evaluasi dulu. Ya, mungkin dari sisi ini yang tidak terpenuhi. Hubungan seksual juga ini itu bisa meningkatkan bonding. Apa itu bonding? Kelekatan. Ya, jadi kelekatan suami istri. Baik, kita pindah pada kewajiban suami yang kadang diabaikan. Ini kan harus kita seimbang, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 228, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirijali 'alaihinna darajatun wallahu azizun hakim. Jadi wanita itu juga memiliki hak terhadap suaminya. Jadi kalau ayat ini itu ayat yang memerintahkan kepada seorang suami untuk memenuhi kewajibannya nanti sementara kita bacakan ayatnya. Jadi walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Wanita itu juga punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Jadi tadi kewajiban kita sudah sebutkan, dia juga punya hak. Hak itu adalah kewajiban suami. Nah, coba kita lihat. Ini kewajiban yang kadang diabaikan oleh suami. Apa itu pemenuhan nafkah lahir dan batin? Ini coba lihat di sini nih. Ini nafkah lahir ini. Tidak mesti semua sesuai gambar. Ya, tetapi ini ya, makan. Ya, pakaian.
ya, perumahan, kesehatan ya. Sering disingkat SP2, sandang, pangan, papan. Itu kewajiban. Kewajiban seorang suami paling minimal memberi makan. Ya, menjamin juga pakaiannya supaya tidak kelihatan auratnya. Dia punya rumah sekalipun harus sementara dulu rumah kontrakan. Ya. Jadi seorang suami tidak akan menunjukkan diri sebagai seorang pemimpin itu kalau dia tidak memiliki kemandirian. Termasuk diantaranya, mohon maaf, kalau selalu numpang sama mertuanya. Ya, beberapa masalah-masalah rumah tangga itu karena suami tidak mandiri. Suami tidak berupaya memandirikan dirinya dengan istri. Ya, boleh mungkin untuk beberapa waktu seorang suami itu boleh bisa saja tinggal bersama dengan mertua, bersama dengan orang tua, ya. Tetapi dia tidak boleh terus-terusan berusaha tinggal di situ. Ya, kenapa? Kadang-kadang problema-problema itu muncul dari sisi itu. Ya, kita harus mandiri. Jadi seorang pemimpin itu harus berlatih mandiri. Nah ini termasuk perumahan. Ya, termasuk perumahan. Tidak usah khawatir. Ya, setiap orang punya rezeki. Kadang-kadang rezekinya itu bukan dari dia, tapi dari pihak istri. Ya, kalau dia punya anak, kadang-kadang rezekinya dari sisi anak. Tidak mungkin Allah menciptakan hambanya ini tidak ada rezekinya. Ya, jadi kebutuhan lahiriah. Jadi ada kadang-kadang sebenarnya yang dituntut di sini. Nanti kita lihat ayat di dalam surah 65 ya, surah 65. Ya, surat 65 ayat 7. Ya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ah. Itu ya, dalam surat 65 ayat 7 surat At-Talaq itu Allah berfirman, hendaklah seorang suami memberikan infak, memberikan nafkah sesuai kemampuannya kepada istri dan anak-anaknya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah, suami maksudnya disempitkan rezekinya oleh Allah, dia sudah cari nafkah, tapi Allah mentakdirkan dia sempit rezekinya, ya, falyunfik mimma atahullah. Dia memberikan nafkah sesuai yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa bukan hasilnya itu, bukan banyaknya yang dituntut dari seorang suami, tapi usahanya, usaha dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, memberi nafkah, mencari nafkah. Ya, sebab persoalan hasil itu banyak bergantung dengan takdir Allah. Ya, banyak bergantung dengan ada orang yang dilapangkan, diluaskan rezekinya. Ada orang yang disempitkan rezekinya. Padahal mungkin kalau kita pikir waktu sekolah dulu, ya, ada seorang laki-laki yang selalu saja merah rapornya. Waktu sekolah dulu SMP, SMA, selalu merah rapornya. Tapi ketika dia sudah terjun di dalam kehidupan, dia sudah punya keluarga, Masya Allah, Allah memberikan kelapangan rezeki. Jadi sebenarnya nilai rapor itu tidak terlalu menentukan itu kehidupan seseorang dalam nafkahnya. Ya, maka tidak boleh kita mengklaim ini anak nanti masa depannya suram. Tidak. Masalah rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang istri harus menghargai kalau dia sudah berusaha mencari rezeki, harus dihargai, dia harus support, dia doakan. Kalau ternyata memang sudah demikianlah dia punya kemampuan, mari istri coba bantu. Ya, jangan kasihan seorang suami sudah berusaha terus ditekan, akhirnya dia tidak bisa konsentrasi lagi. Ditekan untuk terus menaikkan padahal dia sudah sampai pada titik batas kemampuan. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya di sini adalah usaha kerja, ya. Yang lain adalah kebutuhan batiniah. Yang dimaksud di sini adalah hilangkan sifat egoisme. Kepuasan di dalam hubungan seksual itu adalah kebutuhan bersama. Ya.
kepuasan di dalam hubungan seksual suami istri itu adalah kebutuhan bersama, bukan hanya kebutuhan suami. Karena itu tidak boleh suami bersifat egois. Ya. Jadi ini kewajiban daripada seorang suami. Apalagi ya, istri juga ya punya hak untuk apa? Untuk dicintai dan disayangi. Kenapa? Sebab memang wanita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan memang porsi perasaan, ya, porsi perasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Ya, jadi perasaannya itu lebih tinggi dibanding laki-laki. Karena itu apa? Untuk memenuhi kebutuhan perasaannya ini adalah cinta dan kasih sayang. Ya, jadi ketika kita tidak bisa memahami perasaan seorang istri, maka itulah yang menjadi titik lemah sebuah keluarga untuk membangun keluarga yang harmonis dan membahagiakan. Apa diantaranya? Ya, kita singkat saja. Ya, seorang istri punya hak untuk dihargai dan diberikan apresiasi. Ini kewajiban suami. Bagian daripada nafkah batin juga. Penghargaan, apresiasi. Hargailah masakannya. Hargailah dandanannya. Hargailah karyanya. Ya, berikanlah pujian. Jangan kita menjadi tipe suami yang pelit memuji atau tidak pandai memuji. Perhatian, wanita itu ya sampai ada yang mengatakan mar'ah dalam bahasa Arab itu satu rumpun dengan mir'ah. Mir'ah itu cermin. Jadi mar'ah itu adalah makhluk yang memang suka cermin. Apa artinya suka cermin? Suka diperhatikan. Ya, jadi kalau seorang suami tidak memberikan perhatian, tidak memberikan pujian kepada istrinya, itulah yang menyebabkan istri cari perhatian di luar. Ya, dia berdandan tidak pernah dipuji-puji sama suaminya. Cantiknya Bu. Ya, hanya diam-diam saya gimana Bu? Ya, biasalah. Ya, dia sampaikan begitu biasalah. Ya, tiba-tiba dia keluar ada yang memuji dia. Ya, itulah awal-awal terjadinya perselingkuhan. Ya, kenapa? Karena kebutuhan seorang istri tidak terpenuhi. Mau dilihat, mau didengar, ya. Termasuk empati. Empati bagaimana kita menghadirkan apa yang dirasakan oleh istri pada perasaan kita. Dan kesetiaan. Ya, kesetiaan seorang suami bukan justru pengkhianatan. Setia untuk terus mempertahankan rumah tangga. Ya, setia untuk terus menjalin hubungan cinta dan kasih sayang.